warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, keluarga besar Abah Haji Agung, para pimpinan, para karyawan AFCO Group yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Buwarno yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan adik-adik santri yang berbahagia. Mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang dapat membantu menyelamatkan hidup kita di dunia ini, lebih-lebih menyelamatkan hidup kita kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk golongan umat yang besok pada hari kiamat bisa dikumpulkan bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita buka pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang menjadi niat kita, yang menjadi hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk keluarga kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang masuk ke saya, pertama, saya memegang uang sedekah musholah. Bolehkah uang tersebut dipinjam orang untuk keperluan pribadi? Yang kedua, sebenarnya uang tersebut dipergunakan untuk apa saja? Mohon penjelasannya.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kebiasaan atau sudah berlaku umum bahwa setiap masjid, setiap musola atau yang lainnya berupa lembaga-lembaga keagamaan, misalnya yayasan atau yang lainnya, ini memiliki uang kas atau memiliki pemasukan. Lalu musola atau masjid yang memiliki pemasukan atau yang memiliki uang kas, itu sebenarnya uangnya ini miliknya siapa? Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Apakah uang yang masuk untuk jariah musola, untuk jariah masjid, untuk jariah yayasan, untuk jariah lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga keagamaan lainnya, itu uangnya milik pengurus? Bapak Ibu, kalau saya tanya, apakah uang itu miliknya pengurus atau bukan? Halo? Bukan ya? Lalu uangnya itu milik siapa? Uangnya itu ya milik musola, uangnya itu milik masjid. Bukan milik pribadi. Karena bukan milik pribadi, maka pengurus atau bendahara dari musola atau masjid itu hanya berwenang untuk memegang, menyimpan, mengamankan dan menggunakan sesuai dengan kepentingan masjid atau musola tersebut. Jadi karena bendahara masjid, bendahara musola, atau kalau tidak diistilahkan bendahara yang memegang uang lah, itu bukan pemilik dari uang tersebut, maka otomatis orang yang memegang uang kas jariah musola atau uang kas jariah masjid atau uang kas lembaga keagamaan yang lainnya itu tidak punya kewenangan untuk meminjamkan kepada seseorang. Apalagi orang yang meminjam itu adalah untuk kepentingan pribadi. Maka tidak boleh meminjamkan uang kas jariah ini untuk kepentingan pribadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu kegunaan uang kas jariah masjid musola itu sebenarnya untuk apa? Untuk semua yang berhubungan dengan kepentingan musola atau yang berhubungan dengan kepentingan masjid. Yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan musola dan kepentingan masjid, maka tidak diperbolehkan. Jadi karena yang membawa uang ini bukan pemilik, jadi yang boleh menggunakan uang itu adalah pemilik. Tetapi posisi bendahara itu bukan pemilik. Dia disebut dengan amin. Amin itu orang yang dipercaya. Kalau pemilik itu malik. Kalau pemilik itu malik, tapi kalau orang yang dipercaya itu namanya amin. Dipercaya untuk membawa, untuk menyimpan, dipercaya untuk menggunakan uang ini sesuai dengan kepentingannya
kepentingan musola atau kepentingan masjid itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi tidak bolehnya bendahara masjid, bendahara musola meminjamkan uang kas masjid, kas musola ini kepada orang lain untuk kepentingan pribadi itu, karena bendahara bukan sebagai pemilik uang kas jariah tersebut. Bukan miliknya kok dipinjamkan. Ya, enggak boleh, bukan miliknya. Kalau miliknya boleh. Kalau miliknya boleh, ini bukan miliknya kok dipinjamkan. Lalu kalau misalnya sudah terlanjur meminjamkan bagaimana? Kalau sudah terlanjur meminjamkan, maka yang meminjamkan itu bertanggung jawab terhadap uang yang dia pinjamkan kepada orang lain untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan musola atau kepentingan masjid tersebut. Bentuk tanggung jawabnya bagaimana? Ya harus mengembalikan uang yang dia pinjamkan kepada orang ini kepada kas masjid lagi. Inilah beratnya amanah. Jadi uang itu bukan uang pribadi, uang itu menjadi uang masjid, uang lembaga. Jadi tidak ada satu orang pun yang boleh memiliki, ya, kecuali memang ada hubungannya dengan kepentingan masjid atau kepentingan musola. Misalnya digunakan untuk membeli karpet masjid, karpet musola itu digunakan untuk membeli lampu, untuk membayar listrik, untuk membeli alat-alat kebersihan. Itu hubungannya semuanya dengan kepentingan masjid, dengan kepentingan musola. Kalau untuk menggaji misalnya tukang kebersihan, boleh. Kalau memang musola itu misalnya tidak ada yang bertanggung jawab dalam hal kebersihannya karena tidak ada yang mau, maka kemudian semua pengurus sepakat harus ditunjuk satu orang yang bertanggung jawab terhadap kebersihan musola atau masjid itu, tapi dengan cara harus dibayar misalnya, boleh, tidak apa-apa. Mengeluarkan uang kas masjid, uang kas musola untuk membayari tenaga kebersihan. Tentu saja gaji atau bayarannya ini juga yang wajar. Jadi tidak boleh gaji atau bayaran yang tidak wajar atau tidak umum. Misalnya ya, karena saya jadi bendahara, ini masjid ini misalnya butuh diangkat tenaga kebersihan, ya, karena saya punya saudara yang nganggur, misalnya punya saudara yang nganggur, maka saudara saya yang saya tugasi untuk menjadi tenaga kebersihan, kemudian saya gaji banyak. Kamu kerja di masjid saja menjadi tukang kebersihan, nanti saya kasih gaji yang lumayan banyak. Tidak boleh kalau begitu. Jadi gaji atau bayaran pun itu juga harus disesuaikan dengan standar umum atau standar kewajaran. Umumnya berapa, wajarnya orang membersihkan masjid atau musola itu berapa, itu baru diperbolehkan. Jadi untuk gaji, untuk tukang azan misalnya, kalau azan ini harus diupah, imam misalnya harus diupah, apakah boleh diambilkan dari uang kas? Boleh, ya, tidak apa-apa, karena memang muadzin itu juga ada hubungannya dengan kepentingan masjid, dengan kepentingan memakmurkan masjid, memakmurkan musola. Itu kalau di kota-kota kan umum biasanya muadzin, imam itu digaji, ya. Terutama
ya masjid-masjid yang milik pemerintah daerah, ya masjid jami, masjid agung, masjid akbar, itu tidak hanya petugas imam muadzin yang digaji tukang kebersihannya, tetapi juga pengurus-pengurusnya pun juga digaji. Tapi kalau di musola-musola yang pedesaan, ya seperti di tempat saya, nggak ada muadzin, nggak ada gajinya, imam juga nggak ada gajinya, bahkan di masjid khotib pun juga tidak ada gajinya. Jadi karena memang umumnya begitu, ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Jadi itu kegunaan uang masjid digunakan untuk apa saja, digunakan untuk semua kepentingan yang ada hubungannya dengan kebutuhan masjid atau musola. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, maka tidak diperbolehkan. Seandainya diperbolehkan, maka orang akan rebutan, ya, akan rebutan utang dari kasnya masjid, kasnya musola. Karena semua orang butuh utang. Enak nek sama utang nduk kas musola, kas masjid. Masih aku ya kepingin utang nek oleh utang. Ya bahaya, ya bahaya. Akhirnya kas masjid tidak digunakan untuk kepentingan masjid, kas musola tidak digunakan untuk kepentingan musola, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Nanti jelas ini, tidak boleh nih, karena pemegang uang kas jariah itu bukan pemilik, dia adalah orang yang diberi amanah, namanya amin, ya, orang yang diberikan amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kedua. Binatang cicak di rumah saya ini kotorannya sering jatuh di bak mandi. Apakah menjadikan air bak kamar mandi itu najis? Bak mandi di rumah saya ini ukurannya 1,5 meter panjangnya. Jadi panjangnya 1,5 meter, 1,5 meter. Lebarnya 75 cm. Tingginya 1 meter. Ini pertanyaannya yang sangat jelas sekali, dan ini nanti juga akan lebih memudahkan untuk memberikan jawaban. Bapak Ibu, yang pertama ini tentang kotoran cicak. Tentang kotoran cicak. Para imam mazhab itu ada dua pendapat tentang kotoran cicak ini, apakah najis atau tidak. Itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ini dilihat bahwa binatang cicak ini termasuk binatang yang jika dilukai itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Binatang cicak itu jika dilukai atau dibunuh itu tidak akan mengeluarkan darah yang mengalir. Maka binatang cicak ini disamakan hukumnya dengan binatang lalat yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalat ini dalam hadis Rasulullah, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu summal yanzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil ukhra shifaan. Itu hadisnya Nabi, dan itu hadisnya sahih yang berbicara tentang lalat. Apa yang dibicarakan Rasul tentang lalat itu? Jika ada lalat jatuh di minuman kamu, maka celupkanlah lalat itu ke dalam minuman kamu tadi itu. Setelah kamu celupkan, maka kemudian kamu angkat
lalatnya tadi dan kamu buang. Kenapa? Karena di dalam salah satu sayapnya lalat itu ada penyakit dan obat penawarnya itu ada di sayap yang sebelah satunya lagi. Para ulama kemudian memahami lalat itu kalau masuk di air minum, kalau air minumnya ini panas, kopi misalnya, kan lalatnya langsung mati. Dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan apakah lalat itu mati atau tidak. Yang penting kalau ada lalat masuk ke dalam air minuman kamu, mati atau tidak mati, kemudian kamu celupkan ke dalam, setelah itu kamu angkat lalatnya dan kamu buang. Karena di sayap lalat itu salah satunya mengandung penyakit dan salah satunya lagi mengandung obat penawarnya. Nah, kalau misalnya lalatnya ini mati, berarti kan bangkai itu asalnya hukumnya najis. Tapi kenapa Rasulullah tidak menyuruh untuk membuang minuman tadi, tetapi justru memasukkan lalat ke dalam minuman dan minumannya masih bisa dimanfaatkan? Ini menunjukkan bahwa lalat itu meskipun sudah mati, maka bangkainya itu tidak najis. Nah, para ulama kemudian memahami alasan tidak najisnya lalat yang disebutkan di dalam hadis itu. Maka kemudian semuanya sepakat, para ulama semuanya sepakat, ternyata lalat itu termasuk kelompok binatang yang jika dilukai atau dibunuh tidak akan mengeluarkan darah yang mengalir. Jadi nggak ada darah yang mengalir. Sehingga semua binatang, karena nggak mungkin hadis itu akan menyebutkan lalat. Nanti kalau tumo Pak yang masuk ke dalam air minuman bagaimana? Sampeyan geleki hadisnya ya nggak akan ketemu. Engkok tumo mari ngono wis, misalnya ketemu sama, kalau tinggi Pak, apa tinggi itu? Tinggi itu yang biasanya di kasur itu apa nih? Di ranjang. Nek tinggi ya napa Pak? Ya nggak akan ketemu. Artinya satu kejadian lalat yang diceritakan di dalam hadis itu kemudian dicari alasannya, kemudian alasan ini yang kemudian dipakai untuk menghukumi binatang-binatang yang lainnya. Alasan yang ditemukan oleh para ulama dari binatang lalat tadi itu adalah karena tidak mengeluarkan darah yang mengalir jika lalat itu dilukai. Maka semua binatang yang jika dilukai itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir, maka bangkainya tidak najis, kotorannya juga tidak najis. Sampeyan diencelak-enceloki apa lalat berkali-kali mencelak-mencelok. Padahal lalat itu kan membawa kotoran kan. Lalat itu kan beto kotoran. Nek sampean diencelak-enceloki lalat kan berarti sampean berkali-kali kena kotoran yang dibawa oleh lalat itu. Maka dihukumi tidak najis. Kemudian cicak, ini para ulama berbeda tadi itu karena yang menganggap kotoran cicak ini tidak najis karena cicak itu dianggap binatang yang jika dilukai juga tidak mengalirkan darah. Tapi ulama yang lain, kelompok ulama yang lain berpendapat bahwa cicak ini jika dilukai itu mengeluarkan darah meskipun tidak sebanyak binatang yang lebih besar daripada cicak. Maka kemudian pendapat ulama ini dikaji, diteliti melalui ilmu perbinatangan, ya melalui ilmu perbinatangan. Jadi penelitian
menyebutkan, penelitian ilmiah menyebutkan cicak itu tidak bisa disamakan dengan lalat. Ya, cicak itu tidak bisa disamakan dengan lalat. Cicak itu masuk golongan binatang yang bisa mengeluarkan darah, meskipun mengalirnya tidak seperti binatang yang lebih besar daripada cicak. Oleh karena itu kotoran cicak ini dihukumi najis. Sampean saya beri keterangan seperti ini biar sampean nanti bisa mengambil yang tidak memberatkan sampean. Tidak memberatkan tuh begini, kondisional. Banyak pendapat dalam masalah hukum itu semakin memudahkan panjenengan untuk memilih yang sesuai dengan kondisi panjenengan. Ya, yang sesuai dengan kondisi panjenengan. Artinya di rumah itu misalnya cicak itu sangat banyak sekali. Sudah beberapa kali diusir tapi ya tetap juga masih banyak cicak di rumah. Kotoran cicak itu berserakan di mana-mana. Itu kalau ngambil hukum yang najis tadi itu sangat berat. Ya kalau tahu, kalau nggak tahu, ini kan juga berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita mengambil yang najis, misalnya ngambil yang hati-hati. Kita ngambil yang najis saja. Bagaimana kalau kemudian kotoran cicak ini masuk ke kamar mandi? Yang di situ tadi ada airnya, tiap hari kena kotoran cicak. Tiap hari kena kotoran cicak. Kalau kena sekali sih mungkin masih bisa mudah untuk dihukumi. Tapi kalau tiap hari kena kotoran cicak dan itu tidak sekali, 2 kali dalam sehari, cicaknya banyak, satu cicak misalnya buang kotorannya sehari 2 kali. Kalau cicaknya 10 misalnya, masing-masing buang kotoran 2 kali, berarti sehari kamar mandi itu kena kotoran cicak itu 20 itu sehari. Nek rong dino piro berarti? Kan banyak. Maka Bapak Ibu, betul tadi kamar mandi ukurannya dijelaskan begini. Karena apa? Karena untuk melihat ukuran air. Ukuran air itu sangat berpengaruh kepada hukum tadi itu. Ukuran air itu menurut para ulama itu dibagi 2. Yang pertama, air itu disebut air itu dibagi 2. Yang pertama itu air sedikit, yang kedua itu air banyak. Itu masing-masing ada hukumnya. Jadi air itu ada 2, yang pertama air itu sedikit, yang kedua air itu banyak. Air itu kalau sedikit, misalnya di gelas ini, kalau kena najis, maka air ini hukumnya langsung najis. Tidak dilihat apakah airnya ini masih bersih, masih bening, ya atau tidak. Baunya misalnya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya juga tidak berubah. Tidak dilihat dari situ. Kalau air itu sedikit, kemudian air itu kena najis, maka hukum air itu menjadi najis. Tapi kalau air itu banyak, kalau airnya itu banyak, kemudian kena najis, maka air yang banyak itu tidak langsung otomatis dihukumi najis. Kecuali apabila najis yang masuk ke dalam air yang banyak tadi itu merubah air tersebut. Apa? Salah satunya adalah warnanya
atau baunya atau rasanya. Tiga ini apabila salah satu sudah berubah, air yang banyak yang terkena najis, apabila salah satu dari tiga tadi itu sudah berubah, maka air yang banyak yang terkena najis tadi itu baru dihukumi najis. Tapi kalau rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, baunya juga nggak berubah, maka air yang banyak tersebut tetap dihukumi suci. Nah, sekarang ukuran banyak dan sedikit itu berapa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis itu masih menggunakan ukuran zaman Nabi, yaitu yang disebut dengan istilah kullah. Berapa kolah? Nah, bahasa kita berapa kolah airnya? Padahal kolah itu ukuran sekarang nggak ada yang paham, nggak dipakai. Sekarang ukuran kolah itu juga sudah nggak dipakai. Banyu jedenge sampean ku pirang kolah yuk gak ro pirang kolah. Nek pirang liter mungkin masih bisa dihitung, masih bisa dihitung literannya. Tapi kalau pirang kolah nggak bisa. Tapi yang disebutkan di dalam hadis itu ukuran kolah. Maka kemudian para ulama sekarang jadi mengkonversi itu apa istilahnya? Menggunakan ukuran kolah zaman dulu dengan menggunakan ukuran liter atau sentimeter zaman sekarang. Itu jenenge konversi. Mbok apa konversi kuwi? Dalam hadis disebutkan idza balaghal ma'u kullataini lam yahmilil khobath. Itu hadisnya sahih. Idza balaghal ma'u kullataini lam yahmilil khobas. Jika air itu sampai dua kolah, maka air itu tidak mengandung najis. Illa idza taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw launuhu. Kecuali jika air tersebut berubah warnanya atau rasanya atau baunya karena adanya najis yang masuk ke dalam air tersebut. Ini pembagian air antara sedikit dengan banyak tadi itu berdasarkan hadis dua kolah tadi itu. Jadi kalau sudah dua kolah, maka air itu disebut dengan air banyak. Kalau air itu banyak, ketika kena najis, maka dilihat apakah berubah atau tidak air tersebut. Yang berubah apanya? Salah satu dari tiga tadi, warnanya, baunya, atau rasanya. Kalau tiga-tiganya berubah ya tambah nemen. Wong salah satunya berubah saja sudah dihukumi najis kok, apalagi tiga-tiganya berubah. Sekarang dua kula itu berapa? Kalau ukuran liter di dalam kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama-ulama sekarang itu sudah disebutkan ukuran liternya, yaitu sekitar. Kenapa kok sekitar? Karena ukuran ini bukan ukuran pasti, tapi ini ukuran perkiraan. Maka dalam kitab fikihnya pun menggunakan bahasa sekitar. Kalau liter itu sekitar 270 liter. Kalau dihitung liter itu kurang lebih 270 liter. Kalau kurang lebih itu berarti misalnya kok 260 liter, apa sudah termasuk dua kolah? Sudah. Ya. 260 liter sudah termasuk dua kolah? Sudah. Tapi ukuran yang mendekati pas itu kurang lebih 270 liter. Kalau sentimeter itu ini banyak versinya, tapi saya yang mengambil yang umum itu panjangnya 65 cm. Panjangnya berapa?
65 cm. Lebarnya juga 65 cm. Dalamnya juga 65 cm. Itu kalau jenengan kalikan 65 kali 65 kali 65 sama dengan kurang lebih 274, sekian ya, 2740, sekian. Kalau liternya tadi maka 270 liter. Kira-kira itu. Jadi kalau ukuran kamar mandi jenengan yang tadi lebarnya saja 1,5 meter, kemudian panjangnya 1,5 meter, lebarnya 75 cm, sudah melebihi ukuran minimal 2 kula. Berarti kalau air di kamar mandi jenengan tidak penuh saja, separuh saja, karena 1,5 meter itu sudah lebih dari separuhnya 65, itu sudah 2 kula, sudah banyak. Apalagi misalnya mendekati penuh atau bahkan air di kamar mandi jenengan itu penuh, maka sudah dihukumi banyak airnya. Kalau ada kotorannya cicak yang masuk ke dalam bak mandi jenengan, kira-kira merubah air enggak kira-kira? Enggak merubah, kecuali kalau teleknya tadi sehari 20 kali tadi ya, rong dino telung dino ya mesti ambune koyok telek ya. Sehari 20 telek ya. 20 telek 5 dino kan wis 20 ping 5 kan wis 100 telek. 100 telek nek cilik ping 100 sudah diakeh ya. Dadi akeh. Itu tentang jawaban pertanyaan panjenengan. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kotoran cicak tadi menurut pendapat yang mengatakan najis, kalau misalnya kita sedang sholat kok ternyata tiba-tiba jatuh kotoran cicak ke baju yang kita pakai sholat, maka kalau kita tahu, maka segera kita buang kotoran itu, segera kita jauhkan. Iso diselentik ya diselentik, tapi nek teleke teles sampean selentik nggak akan lepas teleknya ini, malah nempel nang kuku nih sampean ya. Ya caranya dibuang alon-alon, teles nanti ada basahnya bagaimana? Kalau basahnya yang itu kan tidak banyak ya. Kalau basahnya teleke cecek itu kan misalnya ada bekasnya sedikit di baju, itu dihukumi najis, tapi najisnya ini dimakfu, istilah dalam fikih itu dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan, jadi tidak sampai mengganggu, jadi kesahan sholat panjenengan, tapi karena sudah dimaafkan tadi, najis tapi dimaafkan. Itu kalau segera panjenengan buang, jadi kotoran cicak yang jenengan tahu tadi itu. Tapi kalau tahu kejatuhan kotorannya cicak kok malah jenengan nikmati, nggak segera jenengan buang, yaitu nanti akan menyebabkan sholatnya tidak sah. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya hadis masih dalam Kitabul Janaiz, ini hadisnya sangat banyak sekali. Ini saya tambahkan satu hadis saja. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali ada di antara kalian itu yang menginginkan mati
yang berharap mati karena suatu musibah yang menimpanya. Bapak Ibu tentu pernah ditimpa musibah. Orang itu kalau tidak punya iman, kalau merasa ditimpa musibah yang sangat berat, itu pilihannya mati itu lebih baik daripada menanggung musibah yang dirasakan sangat berat bagi orang yang tidak beriman. Wis utange akeh, bendino akeh sing mara nagih, ya, anake gak enek sing manut, awake kudu loro-loron, bojone rabi maneh. Ayo kan gak nemen. Utange akeh, bendino akeh sing mara nang omah nagih utang, anake gak enek sing manut, awake kudu lara, bojone kakean pola pisan. Apa gak nemen pisan? Walaupun ditimpa musibah yang berat seperti itu bagi orang yang beriman, kata Nabi, jangan sampai menginginkan mati. Jangan sampai menginginkan mati. Kenapa tidak boleh menginginkan mati? Karena dia tidak tahu apakah ketika dia mati itu akan lebih baik keadaannya daripada ketika dia masih hidup dengan musibah yang dia hadapi itu. Belum tentu mati itu lebih baik baginya. Bisa jadi ketika mati malah dia ketemu dengan malaikat mungkar nakir yang siap untuk menyiksa setiap hari. Apa gak tambah nemen tambahan? Awake dhewe ditagih wong utang tiap hari paling hanya ngomong, nggak sampai membawa alat untuk menyiksa, kan nggak sampai. Kalau ada yang menyiksa bisa dilaporkan ke polisi. Tapi kalau sudah mati, kalau sudah ketemu dengan malaikat mungkar nakir, kalau dosa-dosa yang kita bawa ini banyak, apa nggak tambah nemen, nggak tambah susah di akhirat? Nah niku Ustaz nopo musibah niki nemen abote Ustaz. Kanjeng Nabi maringi solusi. Fa in kana la budda mutamanniyan, nek pancene nemen musibahe sing dirasakaken niku, terus Kanjeng Nabi fal yakul, maka sebaiknya dia berdoa. Doane ya napa? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil mamatu khairan li. Ku nek jenengan apalaken suwi, kula terjemahno mawon, jenengan ndonga kali terjemahane mboten napa-napa. Ya Allah, berikanlah kesempatan kami untuk hidup lebih lama lagi ya Allah. Jika hidup bagi kami itu lebih baik, jika hidup bagi kami itu lebih baik, maka berikanlah tambahan umur untuk hidup kepada kami ya Allah. Wa tawaffani maka natil mamatu khairan li. Tapi Gusti, nek kapan kula pejah niku langkung sae kanggene kula pasrah dateng panjenengan. Njaluk matine niku ngoten. Nek pancene pejah kangge kula niku langkung sae mungguhe panjenengan Gusti, moko kula pasrah dateng panjenengan. Jadi sampean gak sampai njaluk mati, tapi sampean memberikan apa pilihannya, menyerahkan pilihannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek umur kula niki jenengan tambahi malih dengan kondisi seperti ini ya Allah, itu lebih baik bagi saya ya Allah, maka pertahankan hidup saya. Tapi kalau kondisi saya seperti ini,
ini menjadikan hidup saya ini tidak lebih baik bagi saya, bahkan mati itu lebih baik bagi saya ya Allah, maka saya pasrahkan semuanya kepadamu. Doanya begitu. Jadi dipasrahkan kepada Allah dan kita menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari ndonga ngono kok meni mati, berarti mati itu lebih baik. Mari ndonga ngono kok setahun rong tahun jek diparingi urip, berarti urip itu karo Gusti Allah dinilai lebih baik. Jadi begitu. Jangan kemudian minta mati, koyok-koyok awake dhewe sing ngerti bahwa mati itu lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sedang diuji oleh Allah, kemudian dia lebih memilih mati daripada menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, itu adalah tanda bahwa orang itu tidak ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nuduhno bukti kalau orang itu tidak bisa ridho terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Dia putus asa dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan, wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya kenapa orang yang mati bunuh diri itu dianggap mati tidak dalam keadaan Islam. Karena dia mati dalam keadaan putus asa. Orang putus asa itu adalah orang kafir. Jadi wong putus asa itu adalah sifatnya orang kafir, bukan sifatnya orang mukmin. Tapi kalau ada orang yang mati bunuh diri, ya misalnya orang itu orang yang beriman, kita jangan gegabah menghukumi orang itu kafir. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah memberikan musibah kepada orang yang beriman itu bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menyusahkan. Bahkan Allah memberikan musibah kepada orang yang beriman itu sebenarnya adalah untuk memberi nikmat. Halo? Orang yang beriman jika diberi musibah oleh Allah, sebenarnya musibah itu untuk mengangkat derajatnya orang yang beriman. Ketika orang yang beriman itu diuji sakit oleh Allah, saya pernah menjelaskan, maka Allah mengutus malaikat untuk mengambil 3 perkara dari orang ini. Yang pertama, mengambil rasa nikmatnya. Maka orang yang sakit makan apa-apa menjadi pahit. Nggak ada bedanya antara pecel dengan sate, sama-sama pahitnya. Meskipun satenya nggak gosong itu rasanya pahit. Bukan karena nggak gosongnya, tapi karena orang sakit itu memang sudah diambil rasa nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wong loro ditawani mangan enak-enak. Sing ditawani enak-enak iku ojo sing loro. Sampeyan tawani sing enak-enak ya pancet gak enak. Sing ditawani sing enak-enak iku sing waras. Ya. Dek, sampean kepingin mangan sate, tak kepingin mangan rawon, tak kepingin mangan kekil. Ya ngono sing waras sing ditakoni. Nah, wong loro ditawari apa ae ya tetep pancet gak enak. Yang nomor 2, ketika orang diuji sakit itu diambil kekuatannya.
Mangkane wong loro rata-rata awake remek. Wong loro iku rata-rata awake remek, enggak berdaya. Dan yang ketiga yang diambil oleh Allah dari hambanya yang diuji sakit itu adalah dosanya. Dosanya. Jika diberikan kesembuhan, misalnya diberikan kesembuhan dari penyakitnya, maka dari 3 perkara itu yang dikembalikan dari 3 itu yang dikembalikan hanya 2, yang 1 tidak dikembalikan. 2 yang dikembalikan itu adalah kekuatannya dan rasa nikmatnya. Dosanya tidak dikembalikan. Nah, berarti dia sakit itu menghapuskan dosa-dosa dia. Kan berarti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, sekedar mengingatkan hubungannya dengan hadis ini terakhir. Orang yang mati bunuh diri itu, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadisnya sangat sahih. Waman qatala nafsahu bisyai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Aku ngelingno nang sampean, muga-muga samarini sampean krungu hadis iki gak enek sing mati bunuh diri. Allahumma amin. Nek sampean kepingin bunuh diri, ilingo sego rawon ji enak rasane. Sampean niling sego kikil ya ji enak rasane. Ya. Seberat apapun ujian yang sampean rasakan, jangan sampai bunuh diri. Dalam hadis ini disebutkan orang yang mati bunuh diri nanti akan disiksa setelah dia mati itu dengan cara dia bunuh diri itu. Dia akan disiksa dengan cara dia bunuh diri. Kalau dia mati bunuh dirinya minum racun, setelah dia mati, dia setiap hari disuruh minum racun sampai hari kiamat. Halo, disuruh minum racun. Kalau dia mati bunuh dirinya dengan membakar diri misalnya, maka setelah dia mati, dia akan disiksa dengan membakar dirinya sendiri terus sampai hari kiamat. Kalau dia matinya ini terjun, ya, dia setiap hari disuruh terjun. Kalau dia matinya ini dengan apa namanya? Kendat. Kendat itu apa? Gantung diri. Maka setiap hari dia disuruh gantung diri. Habis mati dihidupkan lagi, suruh gantung diri lagi. Setelah mati dihidupkan lagi, suruh gantung diri lagi. Terus seperti itu, siksanya seperti itu. Maka jangan dikira orang bunuh diri itu selesai masalahnya. Justru orang yang mati bunuh diri itu dia tidak akan pernah selesai masalahnya. Ya, sampai hari kiamat, bahkan setelah hari kiamat pun dia tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita tutup bersama dengan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
عوراتهم ومعافاتهم من الفتن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.